Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Saktika. Dalam mata pelajaran prakarya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan berbasis media campuran. Kita simak penjelasan berikut ini ya. Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus merupakan negeri bahari sangat kaya adat istiadat. Karena itu pula kekayaan bendawinya pun amat banyak dan beragam. Budaya yang lahir dari suku-suku bangsa yang tersebar di bumi Nusantara dalam banyak hal memiliki kesamaan ciri ataupun pencitraannya, yaitu citra sebagai milik bangsa Indonesia yang khas dan kental dengan kekayaan budaya tradisi. Kepulauan Indonesia telah menjadi pusat perkembangan abadi Asia sejak zaman dahulu loh. Banyak pulau-pulau yang dianugerahi berbagai kekayaan alam yang melimpah dan penduduknya diberkahi keahlian tradisi dengan berbagai keahlian, mulai dari batik, berbagai ukiran kayu, aneka logam, keramik, dan bentuk anyaman lainnya. Pada bagian ini dapat dipelajari pengembangan dari produk kerajinan bahan alam atau buatan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, apa sih kerajinan berbasis media campuran itu? Ya, kerajinan berbasis media campuran merupakan karya yang dibuat dengan tujuan untuk merubah bentuk sebuah benda. Dalam kata lain, kerajinan yang semula terbuat dari satu jenis bahan bisa dipadukan dengan komposisi lainnya agar menjadi lebih menarik. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Nah, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Alasan yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau pemanfaatan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Alasan yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Alasan yang ketiga, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan alasan keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Sebagai pembuat karya, selain diperlukan keterampilan dan kreativitas, juga diperlukan pengembangan karakter lainnya, seperti kemauan keras, berani mencoba, tidak pantang menyerah, ulet, berani mengambil resiko, dan bertanggung jawab. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi, pada kerajinan berbasis media campuran ini perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Nah, prinsip yang pertama yaitu merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Prinsip yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, atau lebih. Semua tergantung pada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan kita buat. Prinsip yang ketiga, bahan terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Misalnya, bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, maupun bahan alam dengan bahan buatan. Prinsip yang keempat, masing-masing memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah kerajinan yang akan kita buat.
Prinsip yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Selanjutnya, strategi kerajinan berbasis media campuran. Nah, ada dua strategi kerajinan berbasis media campuran, yaitu stilasi dan deformasi. Stilasi itu apa sih? Deformasi itu apa sih? Yuk kita simak penjelasannya. Stilasi merupakan penyederhanaan bentuk produk dengan mengurangi atau menambahkan bentuknya jika dirasa kurang menarik. Sedangkan deformasi merubah bentuk hingga bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Pada stilasi, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan yaitu yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinannya membawa pesan informatif atau sugestif. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan sebelum perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal dapat dilakukan penyederhanaan bentuk, harus disiapkan apakah bentuknya gambar maupun bentuknya langsung. Yang kelima, penghematan bahan harus diperhatikan. Nah, agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin, penghematan bahan juga ini harus diperhatikan. Nah, ada beberapa contoh kerajinan berbasis media campuran yang ditambahkan bentuknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kerajinan berbasis media campuran yang ditambahkan bentuknya. Nah, ini produk kerajinan berbasis media campuran yang digayakan sehingga menjadi lebih klasik. Selanjutnya, contoh kerajinan berbasis media campuran dengan penyederhanaan. Nah, ini merupakan kerajinan berbasis media campuran yang sudah disederhanakan bentuknya. Selanjutnya, contoh kerajinan berbasis media campuran dari deformasi. Sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.